kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami masih mendengar pesan Tuhan lewat firman-Mu yang menjadi rema kekuatan buat kehidupan kami, untuk kami berjalan maju bersama Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya ya. Saya ulangi kemarin khotbah bagaimana respon hati saat terluka ya. Maaf kemarin yang sempat join ya, saya ulangi kembali. Kita percaya bahwa standar hati itu paling penting. Kenapa? Karena Tuhan tuh melihat hati ya. Saya kasih contoh, misalnya saudara setiap kali kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Coba, walaupun saya bisa ketawa di depan saudara, saya bisa ketawa, saya bisa sukacita, tapi senyatanya siapa yang tahu isi hati saya yang sesungguhnya? Mungkin saya ketawa di depan saudara, tapi senyatanya saya hancur hati. Mungkin saya bisa baik ya, bisa ngomongi saudara dengan so sweet, manis, tapi siapa yang tahu isi hati saya kalau saya sakit hati sama orang yang saya puji-puji? Nggak ada orang yang tahu. Tapi senyatanya Tuhan itu tetap tahu sedalam-dalamnya isi hati kita. Makanya respon hati itu sangat penting ya. Kalau kita nggak bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka nggak akan terpancar kehidupan. Hati itu pegang peranan yang sangat penting. Nah, kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 12, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kira-kira kalau hati kita bisa seperti ini, kita ini orang yang luar biasa di mata Tuhan ya. Orang yang punya belas kasihan sama orang yang nyakiti kita. Orang yang punya rasa murah hati sama orang yang nyakiti kita. Mungkin itu mertua, ipar, anak, istri, suami. Kita bisa punya kerendahan hati, kita bisa punya lemah lembut sabar. Oh, ini tidak gampang saudara. Kalau orang mengasihi kita, kita punya belas kasihan, kita punya kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran menghadapi orang-orang yang baik. Oh, itu gampang sekali. Tapi bagaimana waktu kita menghadapi orang-orang yang jahat di sekitar kita? Maka firman Tuhan sudah berikan batasan. Respon hati itu tetap punya hati yang belas kasihan. Respon hati yang punya kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, ini selalu menjadikan respon. Tapi berapa banyak ketika kita disakiti, hati kita terluka, respon hati kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa murah hati, yang ada sakit hati. Kalau kita murah hati, maka kita akan mengampuni. Kita nggak bisa belas kasihan, yang ada kita cuman kepingin mereka celaka. Berapa banyak orang yang disakiti hati, selalu nggak punya kemurahan hati, belas kasihan, yang ada apa? Saudara pingin doakan, biar cepet celaka aja, biar pembalasan cepet toh Tuhan, kenapa Tuhan nggak balas-balas rasa sakit? Nah, ini ciri orang yang nggak punya respon hati yang benar. Kalau kita punya respon hati yang benar, kita punya hati kerendahan hati, kita akan sabar, kita akan punya hati yang lemah lembut, belas kasihan. Nah, kita belajar 3 hal ya. Hari ini pastikan saudara jadi orang benar, pastikan kalau Tuhan melihat hati, maka respon hati kita harus kita jaga. Jangan sampai sampah hati dimasukin terus di dalam hati ya. Sampah hati nggak boleh masuk. Saudara disakiti cukup tahu rasanya sakit, tapi saudara nggak boleh simpan dalam hati. Justru hati kita harus melepaskan, nggak boleh masuk sampah, tapi harus melepaskan pengampunan, melepaskan kesabaran, melepaskan kerendahan hati, melepaskan belas kasihan, melepaskan kasih. Itu standar hati orang benar. Nah, 3 hal nanti yang saya akan bahas. Saudara lihat ya, orang yang sudah lulus hati itu siapa? Abigail. Lihat Abigail waktu respon hatinya benar. Ngadepi suami Nabal, suami jahat ya, bengis ya, pelit mungkin juga. Tapi respon hati Abigail itu tetap benar.
Kira-kira orang yang punya respon hati benar itu sama Tuhan hari ini diperhitungkan enggak? Sangat. Lihat Abigail dapat apa? Raja Daud. Yusuf waktu disakiti, respon hatinya benar. Dia langsung jadi Perdana Menteri. Daud waktu dikejar-kejar Saul mau dibunuh, punya kesempatan untuk membunuh, membalas, tapi tidak dilakukan. Respon hatinya benar, jadi Raja Daud. Makanya orang kalau bisa punya respon hati yang benar, percayalah hidupmu itu pasti arahnya dibawa naik. Nggak mungkin orang kalau punya respon hati yang salah ya, saudara hari ini hidupmu terpuruk. Enggak, justru orang yang kaya, hatinya kaya akan kemurahan, kaya akan belas kasihan, kaya akan kesabaran, kaya akan kasih. Itu orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Saudara bukan jadi orang hebat karena saudara sukses secara harta ya. Saudara punya finansial yang luar biasa, saudara punya rumah yang mewah ya. Saudara dianggap sukses. Mungkin hari ini saudara jadi orang yang terkenal, saudara jadi orang yang viral ya. Tapi orang yang sukses di mata Tuhan adalah sukses secara hati. Itu salah satunya. Makanya kalau kita sukses memanage hati ya. Nah ini gambar baju saya hati, tapi kok hatinya kebalik saudara ya. Saya selalu buat renungan, kenapa selalu ditandai dengan awal renungan saya pasti hati. Pembukaannya pasti hati. Tutupnya baru amin. Kenapa? Karena setiap kali memulai segala sesuatu, kita tetap perlu menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini gagal. Makanya kalau orang bisa memanage hatinya dengan baik, percayalah, orang-orang seperti ini yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kita belajar 3 hal. Yuk kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dengan urusan hati ya. Kemarin saya berkhotbah di penjara ya, di lapas. Ada seorang yang bersaksi seorang nabi. Makanya orang itu tidak bisa dilihat dari penampilan di luar. Penampilan di luar orangnya sabar, kelihatannya orangnya sabar ya, orangnya juga bukan orang yang tampang-tampang kriminal, bukan orang yang sabar, orang yang baik, yang kelihatannya bener-bener kita sempat bertanya-tanya, kenapa ya masuk penjara orang sebaik ini ya, wajahnya juga wajah yang bukan wajah menyeramkan, wajah yang menurut saya seperti aktor-aktor gitu ya. Dan ketika dia bercerita bahwa kita semua kaget, kita pikir paling ini korupsi gitu ya. Ternyata waktu dia bercerita, saya ada di sini karena saya membunuh dengan mutilasi. Nah, lihat ya. Kita sampai gitu ya. Dari penampilan semua nggak mungkin orang seperti ini bisa memutilasi. Tapi percayalah hari ini kalau orang sebaik-baiknya orang, kalau nggak bisa menjaga hatinya dengan baik, hati itu akar segala kejahatan. Apalagi kalau sudah sakit hati disertai dendam, maka akan terjadi sesuatu yang kita tidak pernah sangka. Orang bisa bunuh, orang bisa mutilasi. Itu kenapa? Karena hatinya begitu pahit ya. Orang bisa mati mendadak, orang bisa divonis kanker stadium akhir tiba-tiba. Kenapa? Karena urusan hati lagi. Selama hati kita nggak bisa dijaga dengan segala kewaspadaan, berhati-hatilah. Maka iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu hanya dalam sekejap. Saudara tiba-tiba bisa jadi orang jahat karena hatinya tidak pernah dijaga dengan baik. Selama sakit hati, kelihatannya sakit hati, tapi bertahun-tahun kalau luka itu nggak pernah dipulihkan, saudara pasti jadi orang yang jahat. Ya, sakit hati kalau nggak dipulihkan jadi kanker stadium akhir. Makanya betapa pentingnya menjaga hati. Dan Tuhan juga melihat hati. Siapa yang mau di pemandangan Tuhan jadi orang yang sukses, salah satunya adalah kita harus kaya secara hati. Kaya secara hati, yuk kita lihat respon hati. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hari ini kita dengar firman ya. Berusaha. Jadi hidup damai itu tidak gampang. Dengan semua orang lagi. Pasti butuh usaha. Kalau mau hidup damai dengan orang yang baik, mencintai kita, gampang saudara, tidak perlu usaha. Saudara mungkin
tutup mata aja saudara mungkin mau peluk suami, peluk istri ya, peluk orang yang kita cintai dengan gampang saudara. Tutup mata gini aja bisa. Tapi kalau saudara disakiti orang yang menyakiti hidupmu, apalagi nyakiti bertahun-tahun, yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita berusaha hidup damai dengan orang yang nyakiti kita? Seringkali suami istri gak bisa ya hidup damai, hidupnya cuman cekcok, bukan cocok ya. Sementara Tuhan mau kita berusaha hidup damai, itu cocok, bukan cekcok. Sekali lagi, suami istri seringkali hanya masalah yang kecil ya. Saya pernah dengar ada seorang yang bercerai itu katanya cuman gara-gara urusan pasta. Yang pasta gigi, yang satu dari bawah ke atas, yang satu dari atas ke bawah. Hanya urusan ini sudah cekcok. Ya, urusan yang sepele-sepele coba. Banyak suami istri cekcok, awalnya cuman cekcok kecil-kecil, lama-lama jadi bukit ya. Bahkan ada suami istri yang saya lihat sampai tuntut-tuntutan di penjara. Istrinya di penjara, suami istrinya balik memenjarakan suaminya. Padahal segala sesuatunya dimulai dengan cinta. Mulainya dengan kasih, tapi akibatnya suami istri ini saling menjerumuskan ke dalam penjara. Itu terjadi nyata saudara. Makanya hari ini yuk, kalau firman Tuhan mengajak berusahalah hidup damai dengan semua orang, termasuk pasangan kita yang jengkelin kita, anak-anak kita yang jengkelin kita yang tahu kebenaran, kita yang berusaha hidup damai. Kita berusaha untuk hidup itu ndak usah cekcok ya. Mulai malam ini suami istri yang suka cekcok, yuk bertobat. Ikuti aturan firman, berusahalah. Kita yang ngerti kebenaran sudah, ngalah itu ndak ada jeleknya. Ngalah itu bukan kalah, tapi ngalah itu orang yang keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Ketika kita ngalah, mungkin kalau kita ngalah, orang bilang gini, bodohnya kamu ngalah terus, begonya kamu ngalah terus. Kalau aku jadi kamu, aku sudah tampar itu mulutnya. Aku sudah tampar, aku sudah labrak itu mulutnya, kurang ajar. Mungkin itu jadi sesuatu yang memang kita layak menampar mulut orang yang menfitnah hidup kita, kita jengkel. Tapi sekali lagi kita perlu belajar kebenaran firman. Kalau firman Tuhan berkata, yuk berusahalah hidup damai. Walaupun engkau difitnah dengan fitnah yang jahat yang engkau tidak pernah lakukan, dan ini sangat menyakitkan, merugikan hidupmu. Sekali lagi, kalau kita bisa berusaha hidup damai dengan semua orang, maka kita hari ini punya respon hati yang benar. Tangkap ya, berusaha hidup damai berarti punya hati yang damai. Saudara mau punya hati yang damai, mulai berusaha damai dengan semua orang. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa setiap orang itu suka sama kita. Kita tidak bisa memaksa setiap orang sepakat dengan kita. Ada orang yang iri hati, ada orang yang gak suka dengan keberhasilan kita, dan mereka mulai menggosipkan, mencemarkan nama baik kita supaya menjatuhkan hidup kita. Sekali lagi, respon hati kita harus benar, yaitu berusahalah hidup damai. Yang kedua, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hati yang kudus. Saudara percayalah, yang kedua, bagaimana respon hati yang benar, yaitu saat terluka. Tetap ingat, selain kita berusaha hidup damai, kita harus kejar. Orang kejar itu tidak enak-enak saudara. Orang kejar itu juga butuh usaha. Hari ini pastikan saudara jangan pernah simpan apapun di dalam hatimu. Kalau itu sampah hati, saudara tidak usah simpan. Kejar kekudusan, artinya jaga kekudusan hati kita hari-hari ini. Jangan izinkan sakit hati, tawar hati, dendam, amarah, ya. Yang namanya semua urusan hati yang cemas semua, saudara masukkan ke dalam hati. Kalau Tuhan mau hari ini hati ini buat kuasa Tuhan yang bekerja, kasihnya yang ada di dalam hati saudara, maka kita harus mengejar, ya. Jangan enak-enak. Iblis kalau bilang, mulai bisikin saudara lewat orang lain. Sakit hati, diingatkan ulah orang yang jahat, ulah orang yang merusak rumah tanggamu, yang ambil uangmu, yang lagi membuat engkau hidup menderita. Sekali lagi, kalau iblis ingatkan perbuatannya,
Jangan sampai saudara hari ini enak-enakan, diingat-ingat, direnungkan perbuatannya, semakin sakit. Saudara semakin mengingat, merenungkan perbuatan orang yang menyakiti kita, semakin kita tidak akan bisa mengampuni. Semakin respon hatimu akan salah. Makanya jangan pernah mengingat-ingat perbuatan orang jahat. Sudah tahu jahat, kenapa diingat-ingat? Sudah tahu tidak baik, kenapa direnungkan? Semakin saudara merenungkan, mengingat, maka saudara respon hatimu akan salah. Lebih baik hari ini yuk kejar kekudusan. Bagaimana? Kalau Tuhan bilang kejar kekudusan, artinya hari ini saudara berusaha taruh di dalam hatimu, lepaskan. Tuhan, aku melepaskan kasih, aku melepaskan belas kasihan, kesabaranku, kerendahan hatiku untuk aku mengampuni orang yang nyakiti hatiku. Kita melepasin, jangan masukin sampah, tapi belajar untuk melepas. Melepas itu karena kita mau di hati kita itu tetap kudus. Bukannya benih dosa yang memerintah, tapi kasih Tuhan yang memerintah. Itu kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Makanya jauh lebih baik hari ini saudara ikut kejar kekudusan. Itu sampah loh Bu Eli. Jadi keset Bu Eli, ngampuni itu keset, direndahkan, dihina, enggak apa-apa. Tapi upahnya yaitu, lihat ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya waktu kita disakiti, Tuhan pasti bilang gini, nak sabar, tabah, kuatkan hatimu. Sekalipun kau disakiti bertahun-tahun, kuatkan hatimu. Mana pilihanmu? Daripada engkau tidak bisa ngampuni, nanti engkau tidak ketemu aku. Nanti tidak melihat Tuhan, tidak melihat aku. Berarti saudara apa? Tidak dikenal loh sama Tuhan. Orang yang suka menyimpan sampah hati, itu tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Suatu kali kalau kita pulang ke rumah Bapak, walaupun kita sudah bernubuat, kita sudah pintar khotbah, saudara sudah bawa jiwa-jiwa, saudara sudah bangun gereja, saudara sudah pelayanan, tapi ketika hatimu tidak pernah di-manage dengan baik, saudara tidak pernah kejar kekudusan, maka saudara tidak akan pernah melihat Allah. Itu berarti Allah tidak kenal saudara. Jauh lebih baik hari ini disakiti, saudara tetap ingat pesan Tuhan, nak sabar ya nak, ampuni, jangan simpan sakit hati, ingat baiknya aja, sudah ampuni. Pikirkan bahwa dia juga alatku untuk membentuk karakter Kristus. Waktu kita bisa mengampuni, kita kejar kekudusan, maka kita adalah orang yang akan melihat Allah nantinya. Tangkep ya, saudara, pilihan saudara hari ini pilih mana? Saudara tetap sabar, mengampuni, tapi saudara dikenal sama Allah. Daripada saudara simpan sakit hati, Tuhan tidak kenal saudara. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara pilih yang mana? Hari ini pastikan kita mau kejar kekudusan, jelas. Tanpa kekudusan saudara tidak akan melihat Allah. Berarti saudara tidak dikenal Allah. Yang ketiga, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu. Ada perintah baru, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Tidak boleh saling membenci. Berapa banyak satu rumah, orang tua, mama, papa, anak, mertua, ipar, satu keluarga, bukannya saling mengasihi perintahnya Tuhan, tapi saling membenci, saling berdebat, saling menyalahkan, saling cekcok. Hari ini pastikan jangan sampai kita hari ini mengikuti perintahnya iblis. Kalau firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah, berarti perintah itu tidak boleh dilanggar. Perintah itu wajib, namanya aja perintah. Misalnya bos memerintahkan sesuatu sama karyawan. Kalau itu perintah, wajib enggak? Sama, ketika Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu itu saling mengasihi. Walaupun tidak ada orang cocok, saudara. Ya, saudara menikah bukan dengan orang yang sempurna. Tidak mungkin tidak ada cekcoknya. Pasti yang namanya tidak cocok itu pasti ada, saudara. Ya, namanya kita menikah dengan dua pribadi, dibesarkan dalam keluarga yang tidak sama. Yang satu keluarganya disiplin,
disiplin, yang satu menikah dengan keluarga yang hidupnya sudah di luar kendali. Mau berbuat apa aja orang tuanya oke, jadi anak yang manja. Sementara saudara menikah dengan orang yang disiplin, yang satu bersihan, yang satu tidak suka bersihan, komprosnya luar biasa Bu Eli, suami saya. Itu pun jadi masalah. Tapi percayalah, firman Tuhan memberikan perintah bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa cocok 100%. Kalaupun itu timbul tidak kecocokkan dan saudara melihat pasangan saudara banyak kelemahan, anak-anak saudara banyak kelemahan, tapi pastikan dalam hidup satu keluarga, dalam hidup komunitas, salinglah mengasihi, karena itu memang perintah. Jangan melayani Tuhan, jangan berdiri sebagai hamba Allah kalau perintah untuk saling mengasihi saudara tidak bisa. Hari ini berapa banyak komunitas Kristen yang tutup, yang hancur hanya karena sesama pengerja tidak bisa saling mengasihi, tapi saling menjatuhkan, ya, saling iri hati, saling menfitnah, saling cari muka, semuanya salingnya bukan yang sesuai perintah Tuhan, tapi salingnya menjalankan perintahnya iblis. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan salinglah mengasihi. Suami istri mulai saling mengasihi, walaupun istrimu galak, walaupun istrimu cerewet, sudah timbul saling mengasihi. Lihat berikutnya ya. Apa yang dikatakan Tuhan, saling mengasihi kamu demikian, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya, demikian pula kita harus saling mengasihi. Perintah harus, tidak ada tawar-menawar loh. Bu, boleh tidak mengasihi itu dalam jangka waktu? Kalau sudah mengampuni 10 kali, saya tidak bisa Bu Eli, sudah 10 kali batasannya Bu Eli, saya sudah tidak mau lagi ngampuni yang modelnya seperti itu. Bisa tidak? Tidak bisa. Perintah harus, ada kata perintah dan harus, berarti perintah ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lepas saudara hidup dengan suami yang limited edition, istri yang limited edition, anak-anak yang kurang ajarnya luar biasa, tetap hiduplah saling mengasihi, itu perintah dan harus ya. Yuk 35, lihat. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kita tidak bisa ngomong kita sebagai hamba Allah kalau sesama hamba Allah saling menyakiti. Itu berarti bukan hamba Allah, bukan murid Kristus, muridnya iblis. Lihat, orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Lah kalau kita hari ini sesama pelayan Allah saling menjatuhkan, cekcok aja, kita dalam satu rumah tangga cekcok, kita ini bukan murid Kristus loh. Walaupun saudara ada di gereja tiap hari, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, saudara sedang dimuridkan sama iblis. Saudara tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan. Hari ini kita berusaha. 3 hati yang saya akan bahas. Yang pertama, berusaha hidup damai, itu hati damai. Tangkap ya. Kejar kekudusan berarti hati yang kudus. Yang ketiga, yaitu saling mengasihi berarti hati yang kasih. Tangkap ya. 3 hal. Respon hati saat terluka itu harus 3. Hari ini pastikan kalau kita dikelilingi orang jahat, orang yang nusuk hidupmu dari belakang, pastikan kita tetap sebagai anak Tuhan punya respon hati yang benar. Ingat firman Tuhan berkata, kejar kekudusan ya. Berusaha hidup damai, hati kudus, saling mengasihi berarti hati kasih. 3 hal ini jangan sampai ini keluar dari kehidupan kita. Jangan sampai kita hari ini mengabaikan untuk memanage hati karena kita sudah rasanya, Bu Eli, rasanya saya tidak terima. Tidak, kita belajar bagaimana respon hati. Keluarkan belas kasihan, keluarkan kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan. Itu yang paling penting yang harus kita jaga. Nah, satu persatu ya, singkat. Nanti setelah itu kita selesai, 3 poin kita selesai. Kita percaya malam ini yuk, yang tadi pagi habis dimaki-maki suami, yang jengkel segera bertobat
Ya, segera saling mengasihi, berusaha damai, deketi suami, ngomong maaf ya kalau tadi aku juga sempat emosi, berusaha. Saudara mungkin dimaki, tidak usah minta maaf, aku tidak mau terima maaf, it's okay, berusaha hidup damai, berusaha kejar kekudusan. Kalaupun saudara sudah berkata maaf, suamimu tetap ya tidak memperdulikan hidupmu, saudara tetap sebagai seorang anak Tuhan, kejar kekudusan, tidak usah sakit hati. Bu Eli sudah ngomong maaf, malah dikata-katain anjing dan sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Kalau itu memang standar hatinya orang benar, harus jaga hati yang kudus dan hati yang penuh kasih, maka kita akan melakukan itu dengan sukacita, karena kita melakukannya buat Tuhan, bukan buat suami kita, bukan buat istri kita, bukan buat mertua kita yang cerewet, tapi kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Sekali lagi, kalau berbuat buat Tuhan jangan beri ampas. Tangkap ya, ada banyak orang tidak pernah sadar kalau hidupmu hanya setengah hati melakukan perintahnya Tuhan, saudara sedang beri ampas. Jangan beri ampas hidup di akhir zaman. Waktu kedatangan sudah semakin singkat, ujian akhir sedang terjadi. Jangan hidup beri ampas. Nanti saudara akan melihat jeripayamu semua sia-sia. Sekali saudara mau melakukan, jangan setengah hati, tulus hati. Iya Tuhan, walaupun mengampuni itu sakitnya di sana sini, tapi aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau jaga hati yang kudus, aku mau hidup damai. Kenapa? Karena aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan melihat hatiku. Kalau hatiku bisa aku jaga dengan segala kewaspadaan, maka disitulah terpancar kehidupan Kristus. Kalau engkau nggak bisa jaga hati, yang terpancar kehidupan iblis. Pilih mana? Kita mau dikenal Tuhan harus mancarkan kehidupan Kristus, bukan kehidupan iblis. Percuma saudara pelayanan kalau kehidupanmu kehidupan iblis yang saudara pancarkan, sehingga Tuhan bilang ini, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Sekalipun kita bilang gini, loh aku bernubuat loh, aku bawa jiwa-jiwa loh Tuhan, aku bangun gereja, aku loh Tuhan berkhotbah, aku loh worship leader, aku pengerja gereja yang sudah puluhan tahun dan sebagainya. Saudara perlu tahu, orang menjaga hati yang paling memancarkan kehidupan Kristus. Itu sebabnya malam ini yuk 3 hal. Hati yang bagaimana, yang penuh damai ya. Hati damai itu kemarin saya jelaskan, jangan beri batasan. Bagaimana supaya hati kita damai? Seringkali hati kita tidak damai karena kita beri batasan. Ya, ngampuni dikasih batasan. Ya, apalagi sabar batasan, ngasihi batasan. Malam ini kita belajar, kalau kita mau hati damai, jangan kasih batasan. Sabar tanpa batas, ngampuni tanpa batas, mengasihi juga tanpa batas. Bisa enggak? Memang sulit. Sabar tanpa batas itu enggak enak saudara, diinjek-injek, difitnah. Kalau mau hati damai ya sudah, enggak usah kasih batasan. Enggak usah bilang ini kurang ajar ya. Sudah berkali-kali disabari. Seringkali orang bilang gini, ini kurang ajar, ini sudah dikasih hati minta rempelan. Nah ini orang yang masih kasih batasan. Iblis paling suka dengan orang yang kasih batasan. Sorry ya, sabar ada batasnya. Sorry ya, ngampuni ada batasnya. Sorry ya, mengasihi juga ada batasnya. Setiap kali kalau kita kasih batasan, maka iblis akan mengulang supaya saudara batasannya saudara supaya sudah habis. Misalnya saudara bilang gini, 5 kali batasan, sampai diulang kesalahan yang sama berulang kali, 5 kali, aku tidak akan pernah mau kasih pengampunan lagi. Percayalah, iblis akan lihat 5 kali saudara, dan dia akan ulang itu 5 kali supaya batasan saudara hari ini saudara berkata, cukup. Sabarku ada batasan. Makanya jangan beri batasan. Yuk, kalau kita mau damai hari ini, sudah tidur aja. Berkali-kali loh Bu Eli dibohongi. Sudah, sabar tanpa batas, ngampuni tanpa batas, ngasihi, tidak usah ada batas. Lepaskan aja. Besok dibohongi lagi, ya sudah, sabar, ngampuni, ngasihi. Sudah, aku tidak mau kasih batas sama kamu. Biar nanti itu urusannya sama Tuhan. Kalau kamu menyakiti aku sebagai biji
matanya Tuhan, berarti Tuhan jauh lebih sakit lagi. Kita percaya kalau kita sebagai biji matanya Tuhan, ya, apalagi kita ini memancarkan kehidupan Kristus, ya, apalagi kita ini sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan main-main dengan biji matanya Tuhan. Begitu kita diusik, kita disakiti, maka Tuhan yang akan merasakan yang paling disakiti. Itu sebabnya malam ini yuk, bagaimana supaya hati damai? Jangan kasih batasan ya, sabar lepas. Besok dibohongi ndak pulang, sabar aja. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih. Sudah, ndak usah dibatasi. Semakin kita ndak kasih batasan, percayalah, kita akan hidup penuh damai. Kita akan gampang untuk berusaha hidup damai, itu gampang. Tapi kalau kita punya batasan, saudara tidak akan pernah hidup damai. Pada waktu sudah melebihi 5, maka saudara akan berkata, nangkep ya. Jadi mulai sekarang jangan kasih batasan kalau kita mau hidup damai. Sudah, ketawa aja. Pulang terlambat dibohongi, iya sudah, itu urusannya sama Tuhan. Kamu lo bukan bohongi aku, kamu lo nyakiti bukan nyakiti aku. Aku biji matanya Tuhan. Waktu kamu nyakiti hidupku, kamu sedang nyakiti Bapakku yang ada di surga, yang Bapakku sangat mengasihi aku. Jujur, kalau kita punya anak ya, kita punya anak yang sangat kita kasihi, dan anak ini adalah anak yang berharga, anak yang mulia. Kira-kira kalau ada orang yang nyakiti anak saudara, mungkin anak saudara bilang gini, sudah mah enggak apa-apa kok, aku disakiti juga enggak apa-apa. Saudara sakit sama, Bapak di surga juga. Mungkin kita berkata, ya enggak apa-apa sudah Tuhan, mau sakiti, oke, aku akan sabar tanpa batas, ngampuni tanpa batas, mengasihi. Kira-kira Bapak di surga jauh sakit enggak? Jelas. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sangat berharga, sangat dikasihi, dan sangat mulia, punya value. Begitu biji matanya disakiti, jelas Bapak di surga jauh lebih sakit. Saudara mungkin hari ini bisa ngomong sama Tuhan, iya Tuhan, enggak apa-apa Tuhan, aku tetap disakiti, ya sudah aku ngampuni. Percayalah, semua rasa sakit saudara itu nanti akan berubah, diganti. Sakit saudara akan diganti dengan upah yang manis. Percayalah itu ya. Ganti orang-orang yang nyakiti saudara akan diganjar dengan ganjaran yang menyakitkan, sementara kita diberikan upah yang manis. Nah, yang pertama, yang hati kudus. Yuk kita buka. 1 poin lagi kita selesai. 1 Korintus 1 ayat 7. 1 Korintus 1 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain ialah merupakan kekalahan. Makanya jangan cari perkara sudah ya. Saudara, kalau kita mau punya hati yang kudus, sudah ndak usah perkara-perkara kecil dimasukin hati terus ya. Hati saudara kotor, jengkel, makan, marah, sudah ndak usah. Adanya satu perkara aja merupakan kekalahan. Orang yang suka hari ini cari perkara kecil dibesar-besaran, itu merupakan kekalahan. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ada banyak orang yang diperlakukan tidak adil, dirugikan, disakiti. Saudara merasa sudah tidak terima, saudara sakit hati, jengkel, marah. Itu manusiawi. Tapi jangan pernah izinkan itu berlama-lama. Sekalipun saudara mengatakan, Tuhan ini tidak adil, aku ini tidak salah. Salah apa? Aku disalah-salahin, didampret. Saya tuh tidak pernah cari perkara sama dia. Kenapa Tuhan dia cari perkara? Sudah, firman Tuhan berkata, mengapa? Kalau kamu diperlakukan tidak adil, kamu marah. Kenapa? Kalau kamu hari ini diperlakukan sesuatu ya yang menderita karena ketidakadilan dan kamu dirugikan, kenapa kamu marah? Jaga hatimu dari segala amarah. Nggak usah marah. Percayalah, kita percaya ya. Hari ini yuk bagaimana hati kudus. Jaga hati saat diperlakukan tidak adil. Itu tadi. Yang kedua, jaga hati saat dirugikan. Yang ketiga, jaga hati saat disakiti berulang-ulang. Nggak gampang ya. Jaga hati saat diperlakukan tidak adil. Banyak orang saat ketidakadilan itu saudara tidak bisa jaga hati. Makanya firman Tuhan berkata, mengapa kamu tidak
lebih suka menderita ketidakadilan. Kalaupun saudara hari ini sudah benar, tapi saudara disakiti sehingga rasanya tidak adil, saudara menderita, tapi saudara bisa jaga hati. Senyatanya saudara tetap menjadi orang-orang yang akan melihat Allah. Tangkep ya, karena dengan menjaga kekudusan saudara akan melihat Allah. Itu sebabnya jaga hati saat ada ketidakadilan, jaga hati saat dirugikan, jaga hati saat disakiti berulang-ulang. Itu jaga hati yang kudus. Ya, saat ini jangan pernah kalau ndak adil hidupmu. Mungkin saudara diperlakukan mertua ndak adil. Ya, mungkin mertuamu ada seorang ibu yang sampai kena kanker menghadapi mertuanya. Kenapa? Karena dibedakan antara mantu yang satu dengan mantu. Hidupnya dibedakan, Bu, karena saya jadi dari keluarga miskin, sementara ipar saya dari keluarga yang kaya, Bu. Memperlakukan saya dan anak-anak dibedakan. Kalau ipar saya yang kaya, so sweet mertua saya, bisa siapin, bisa sediain makanan yang enak. Kalau ketika giliran saya mau makan, dia boro-boro, Bu, nyiapin, Bu, boro-boro makanan aja ndak disediain yang terbaik. Itu sebabnya membuat dia sakit hati. Semakin dia sakit hati, semakin dia lihat terus mertuanya, semakin dia lihat ketidakadilan, semakin besar kerugian yang disebabkan mertuanya. Tiba-tiba tanpa dia sadari, di usia 35 dia menderita langsung vonis kanker payudara stadium akhir. Dan ibu ini sudah meninggal, saudara. Itu sebabnya hari ini yuk jaga kekudusan hati. Sudah, walaupun mertuamu ndak adil, suamimu ndak adil, mungkin anak-anakmu ndak adil, engkau begitu banyak dirugikan, hari ini engkau disakiti berulang-ulang. Sudah, yang penting jaga hati. Itu pentingnya jaga hati kekudusan. Jangan izinkan apapun melukai hidupmu hari ini. Karena kalau kita hari ini ndak bisa jaga hati, nanti Tuhan ndak kenal kita. Lebih baik kita kuatkan hati, tabahkan hati, sabarkan hati. Yang penting nanti kita ketemu Allah. Kenapa? Karena kita sefrekuensi. Hati kita sama hatinya Tuhan itu sama, di Kolose 3 ayat 12 itu tadi. Kalau hati kita tidak sama dengan hatinya Tuhan, kita tidak dikenal sebagai anak Allah, kita tidak dikenal sebagai muridnya Kristus. Maka Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, sekalipun engkau sudah banyak bawa jiwa-jiwa untuk aku, tapi ketika engkau tidak bisa jaga kekudusan, aku tidak kenal engkau dan engkau tidak mungkin ketemu aku. Wow, nangis saudara. Kalau Tuhan ngomong gitu, apa artinya saudara? Pelayanan saudara berikan hidupmu hari ini untuk melayani Tuhan, saudara berikan tenaga, uang, tapi masalah yang terbesar, sudahkah? Mungkin kita bilang gini, Tuhan, aku anakmu. Saudara bilang, engkau Tuhanku. Kita kenal siapa Tuhan kita. Tapi yang jadi masalah, Tuhan kenal kita enggak hari ini? Hati-hati loh saudara. Kalau Tuhan, jelas loh, ayat ini jelas berkata, tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Berarti karena Tuhan enggak kenal saudara, dia enggak kenal saudara. Nanti Tuhan bilang ini, enyahlah engkau. Aku enggak kenal engkau. Walaupun engkau melayani aku, katanya bertahun-tahun engkau jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi ketika hatimu tidak pernah engkau jaga, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau, hai sang pembuat kejahatan. Miris tidak hidup ini? Makanya ketika kita tahu hati itu penting, jaga hati. Makanya orang-orang kalau puasa ya, puasa kita mau berakhir hari Senin ya, puasa kita berakhir. Nanti kita doa ya, Senin doa tutup puasa. Saudara percaya, 40 hari bukan hanya saudara menderita, tidak makan, tidak minum. Tapi waktu puasa itu selalu ngingatin, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Jangan sampai ya puasa kita itu sia-sia. Karena apa? Saudara enggak makan, enggak minum, sudah benar bisa lulus tiap hari. Bu Eli, saya selalu makannya sudah cuma jam 12, setelah itu jam 7 enggak makan. 40 hari saudara lulus. Tapi begitu ada kebocoran hati, puasamu akan sia-sia. Selama kebocoran hati, makanya respon hati itu penting sekali. Nah, yang terakhir, hati yang mengasihi, ya, itu tadi. Kalau kita jadi murid Kristus, kita harus saling mengasihi. Ini perintah, tidak bisa ditawar-tawar. Hal apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mengasihi itu enggak tanpa pura-pura. Siapa yang hari ini mengasihi pura-pura aja? Ada seorang ibu kan yang saya pernah cerita. Dia kalau mengasihi suaminya itu dari tanggal 1
sampai 15 ya. Oh tadi tanggal mengasihi suaminya enggak, tanggal 15, 20 sampai 30. Dia bilang gini, Bu saya harus pura-pura mengasihi suami, tapi kalau awal bulan saya enggak bisa. Saya pasti tanduk suami saya pasti lawan suami saya. Kenapa? Alasannya hanya karena ketika tanggal 20 ke atas dia takut. Tanggal 20 kan tanggal tua, Bu. Kalau saya tidak mengasihi suami saya, tanggal 1 tidak transfer berhasil. Nanti saya tidak dikasih uang bulanan. Hah? Saya sampai kaget. Ya ampun, alasan mengasihi karena uang lagi. Kalau tidak tanggal 1 saya tidak baik-baik, tidak ditransfer berhasil. Itu sesuatu yang mengasihi seseorang dengan pura-pura. Kira-kira Tuhan tahu tidak hatimu? Saudara waktu mengasihi suami, tapi kalau itu pura-pura, Tuhan bisa baca. Saudara mengasihi seseorang hanya dengan pura-pura. Makanya mengasihi itu nggak bisa pura-pura. Mengasihi itu tanpa pilih-pilih, nggak bisa. Saudara cuma bisa mengasihi orang yang baik. Orang ketika suamimu punya uang banyak, saudara mengasihi. Tapi waktu dia bokek, waktu dia bangkrut, saudara bukannya mengasihi, saudara malah menghakimi. Bahkan banyak istri-istri yang saya dengar ya, yang hari ini meninggalkan suaminya karena suaminya nggak punya uang lagi. Dulu uangnya banyak, setelah uang nggak ada ya, banyak uang abang sayang, tapi waktu nggak ada uang abang sudah nggak sayang lagi. Makanya ini yang dinamakan hari ini orang harus saling mengasihi tanpa apapun. Nggak boleh pilih-pilih ya, nggak boleh pura-pura. Dan yang ketiga, mengasihi itu juga tanpa syarat. Anggap ya 3 hal. Mengasihi tanpa pura-pura, mengasihi tanpa pilih-pilih, mengasihi tanpa syarat. Praktek ya saudara, hari ini yuk kalau mengasihi jangan pilih-pilih sudah. Termasuk kita mengasihi anak tidak boleh pilih-pilih. Kita mungkin lihat ada anak ya, saya pernah lihat loh, ini nyata. Seorang ibu yang membedakan memperlakukan anak perempuannya. Kenapa? Karena dia punya 2 anak perempuan, yang satu cantik saudara ya, satu cantik, satu pinter juga tinggi ya, badannya semampai saudara. Yang satu sudah jelek ya, gemuk, terus habis gitu ndak pinter lagi. Pokoknya 2 ini beda. Nggak tahu 2 karakter. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri, ibu ini membedakan, benar-benar pilih-pilih loh mengasihi anaknya. Karena dianggap anak yang cantik ini, sehingga anaknya yang satunya yang badannya besar ya, mukanya nggak secantik ciciknya, itu sakit hati saudara. Kepahitan anak ini, seperti orang yang tertolak. Sampai anak ini makin lama, bukannya badannya tambah kurus, dia makin dia makin melampiaskan marahnya, sakit hatinya sama mamanya. Dia sengaja membuat mamanya makin membedakan dia. Dia makan sampai badannya tambah lama tambah besar. Itu karena apa? Karena balas dendam. Dia merasa hidup ini tidak adil. Kenapa mama sampai memperlakukan anaknya sendiri dibedakan? Ya, kalau ciciknya boleh beli barang yang branded, pakai mobil, pakai baju yang mahal-mahal, sementara dia dibelikan baju yang nilainya. Itu semua membuat sakit hati. Apalagi dari kata-kata. Makanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua, bijaksana. Kalau kita diharuskan saling mengasihi, itu adalah perintah, jangan pilih-pilih sudah. Nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa pura-pura, nggak bisa tanpa syarat. Amin. Jadi mengasihi tanpa pilih-pilih, tanpa pura-pura, tanpa syarat. Kita bisa ya respon hati malam ini yuk. Kalau kita mau hari-hari ini hidup kita berdampak, Tuhan melihat hati. Siapa yang ingin menjadi Daud di akhir zaman, Yusuf di akhir zaman, Abigail di akhir zaman. Semua ini promosinya luar biasa. Orang yang bisa jaga hati itu akan dapat promosi yang sudah diberikan Tuhan, tidak main-main. Walaupun hari ini kau punya suami yang bengis kayak Abigail, bengis ya, bebal, pelit, aduh macam-macam paketnya lengkap, tetaplah respon hatimu benar. Waktu hatimu benar, engkau sudah disediakan banyak berkat-berkat Tuhan yang akan dipromosikan nanti ya. Yusuf juga respon hatinya benar. Mungkin hari ini engkau difitnah saudaramu, engkau diperlakukan tidak adil sama saudaramu, mungkin itu orang terdekatmu melupakan engkau. Sudah respon hatinya benar, percayalah kita akan dipromosikan Tuhan dengan luar biasa. Mungkin hari ini orang terdekat nusuk hidupmu seperti Saul ya, mau bunuh
mau bunuh Daud. Percayalah, waktu kita bisa tulus hati, respon hatimu, engkau mengasihi tidak pilih-pilih, engkau mengasihi tulus, engkau mengasihi tanpa syarat, bahkan engkau tidak memberi batasan untuk sabar, untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa kasih batasan. Bahkan kau tetap jaga hati saat dirugikan, saat tidak adil, saat disakiti berulang-ulang. Saudara bisa jaga hati, percayalah, Tuhan akan membuka banyak tingkap-tingkap, banyak berkat-berkat, banyak promosi yang akan Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Jangan sampai malam ini siapa yang lagi cekcok, tidak boleh. Rumah tangga bisa beda pendapat. Saudara bisa melihat pasangan kita masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Tangkap ya. Kita belajar untuk praktek firman mulai hari ini. Kalau firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, termasuk dengan pembantu, ya. Itu juga tidak ada batasannya. Saudara, hari ini yuk berusaha, semua orang sudah berusaha, kejar kekudusan. Tanpa kekudusan, saudara tidak akan melihat Allah. Pastikan kita tetap dikenal Allah karena kita juga menjaga hati kita setiap waktu, walaupun disakiti berulang-ulang. Yang ketiga, hiduplah saling mengasihi karena kita adalah muridnya Kristus. Jangan saling membenci dalam satu rumah, ya. Yang sudah tidak saling ngomong, tobat saudara. Ada suami istri yang tidak ngomong sudah 6 tahun. Bayangin saudara, satu rumah. Saya tanya, Bu, kalau komunikasi sama suami gimana? Lewat tulisan. Hah? Gimana? Ya saya taruh di mejanya saja. Misalnya butuh uang saya tulis atau WhatsApp Bu Eli. Tapi saya tidak pernah ngomong Bu Eli. Semakin ngomong Bu Eli semakin terluka hati saya. Karena begitu saya ngomong langsung dengan manusianya orangnya Bu Eli, kebun binatang keluar. Jadi lebih baik kalau saya WhatsApp dia mau maki-maki saya langsung delete. Tidak baca. Enak, hati bisa dijaga. Nah ini tidak lulus ya. Pastikan orang yang mau lulus dalam ujian hati harus ujiannya nyata. Saudara harus jadi pelaku firman, baru lulus ya. Kalau saudara tidak bisa ngomong saling bermusuhan dalam satu rumah, maka kita juga nanti tidak akan dikenal oleh Allah. Hati-hati, lewat WhatsApp itu bukan cara yang benar. Karena orang benar harus berusaha hidup damai. Sekalipun balasannya tidak baik, tetaplah baik. Karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Kalau buat Tuhan, sekali lagi, jangan beri ampas. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat ya. Tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Saudara jangan takut ya. Siapapun hari ini, mungkin tadi itu ada yang ngomong koko saya apa ya. Saudara percaya hari ini jangan takut ya. Walaupun itu saudara kandung. Ada seorang yang berkata juga, koko kandungnya tega ya. Semua asetnya itu dikuasai sampai adiknya tidak dikasih apa-apa ketika orang tuanya meninggal. Bahkan surat-surat papa mamanya itu bisa dipalsu semua. Tega ya. Kalau orang urusan harta itu kadang-kadang saudara kandung sendiri pun bisa seperti itu. Jangan kaget. Namanya manusia tetap manusia. Ketika serakah, ketika cinta uang, maka itulah akar kejahatan. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, percayalah, kalau sampai koko kandung, saudara kandung, tega, raja tega, serakah, menyingkirkan kita, sampai kita tidak dapat apa-apa, sekali lagi, tetap jaga hati, percayalah, waktu kita jaga hati, maka nanti ada promosi. Saudara yang bukan siapa-siapa yang disingkirkan dari keluarga karena keserakahan, saudara akan dibawa naik seperti Yusuf. Tangkap ya, saudara jangan takut. Yang penting respon hatinya benar. Kalau respon hatimu salah, nanti saudara juga tidak dikenal sama Tuhan. Saudara tidak dapat promosinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Kalau nanti masih keburu, saya akan lanjutkan di sosmed saya satunya. Tapi kalau saya sudah capek, berhenti ya. Ya, yuk ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya malam ini jangan sampai tidur dengan bocor hati. Nanti tidak dapat berkat Tuhan.
memberikan berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Lah kalau hatimu tidak sefrekuensi sama Tuhan, tidak bisa jaga hati, bocor hati, maka nanti berkatnya menguap. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bahwa kami harus menjaga respon hati yang benar supaya kami saat dilukai, saat diperlakukan tidak adil, kami tetap mau belajar punya respon hati yang benar. Kami nggak mau Tuhan iblis menguasai hati kami, tapi kami izinkan untuk Tuhan yang menguasai seluruh isi hati kami. Kami mau hati damai, kami mau punya hati yang kudus, dan kami mau punya hati yang mengasihi. Itu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu juga terus untuk menyampaikan firman demi firman supaya ini menjadi kekuatan. Kalau sebentar Tuhan kami mau beristirahat. Biar malam ini saudara yang punya sakit hati, saudara malam ini katakan, Tuhan aku mau ngampuni. Tuhan aku ndak mau kasih batasan buat suamiku, buat anak-anakku, buat mertuaku, buat iparku, buat teman baikku yang nyakiti aku berulang-ulang. Aku sudah ndak mau kasih batasan lagi. Tapi aku tetap akan melepaskan, aku tetap menjaga hati, melepaskan pengampunan. Karena aku tahu Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga hati ya. Yang tadi gontok-gontokan, saling cekcok, mulai sekarang cocok terus, saling mengasihi ya. Tidak boleh saling membenci. Tuhan Yesus memberkati ya.